Omset. Kalau omset itu kita di angka 250 per bulan. 250 juta. Iya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel My Radio Show. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di lokasi Sambung Jaya ya Teh ya? Di Betul Marhamah, Tasikmalaya. Nah, kebetulan saya mampir di kulineran. Apa nih Teh, produk apa nih? Cemilan ringan bersama entrepreneur muda. Bersama siapa Teh? Rini. Teh Rini ya. Teh Rini ini sebagai pelaku usaha UMKM Tasikmalaya ya, dari produk cemilan ringan, makaroni. Nah, ada makaroni banyak. Nah, melihat referensi ini Teh, banyak kan dari Ratu Kriuk ini ya, yang sedang viral, yang sedang hits, yang sedang ramai juga ya. Nah, ini berdiri kapan nih Teh? Teh memulai usaha ini? Ya, kalau mulainya itu sebenarnya awal tahun 2017. 2017 lalu itu mulainya tuh biasa saya emang penggemar juga makaroni Tasik ya. Yeah. Nah, kebetulan waktu itu saya emang selalu beli yang di emang-emang gitu ya, pinggir. Dan saya kan dulu emang tinggal di Bandung tuh sebelum nikah. Jadi teman-teman Bandung itu emang favorit banget makaroni Tasikmalaya itu. Cuman, nah waktu itu sempet ada titipan dari teman, kayaknya itu udah mulai kebayang pengen jualannya itu. Pas saya beli ya gitu, kalau otaknya udah otak jualan gitu ya. Pas dilihat ini segini 5.000 segini, kayaknya kalau bikin sendiri lumayan nih. Nah dari situ udah punya niat tuh yaudah pengen nyobain bikin. Awal tahun itu tuh baru tuh nyobain bikin sama suami, belanja kayak gitu ke pasar. Jadi pada awalnya lebih fokus ke makaroni. Kenapa harus makaroni? Karena semua orang suka ya makaroni. Karena ini makaroni itu dari usia kecil sampai tua juga senang gitu, gak ada batasnya kalau cemilan kayak gitu. Iya kan dinamakannya Ratu Kriuk, kan kerupuk juga kriuk ya. Ini makaroni juga kriuk. Makaroni juga kriuk ya. Emang ya itu tadi karena awalnya emang teman-teman seneng kayaknya nih. Kalau saya coba daripada saya beli ke orang, yaudah saya pengen nyoba jualan aja deh. Ternyata emang peluangnya bagus juga ya. Bagus juga, alhamdulillah kan. Saya coba-coba sih dulu tuh. Dan emang the power of kepepet juga sih ada juga ya. Panjang sebenarnya kalau diceritakan sejarahnya ya. Dari mulai terinspirasi dari si Mang juga ya pada awalnya. Kemudian sama suami juga kadang pernah juga dapat ini dari temennya, katanya pernah ada yang jualan makaroni gini, cuman emang nggak punya brand atau apa, jadi sayang juga kan. Oh yaudah, suami juga udah punya pikiran usaha karena dia udah pengen keluar lah dari tempat kerjanya dulu. Dari mulai 2017 ya, memulai fokus di makaroni ya. Nah, Februari udah mulai launching tuh tanggal 14 Februari. Ratu Kriuk. Nah, ini kan Teh, tadi saya lihat kan ternyata bukan hanya makaroni saja ya, varian udah produk mulai berkembang lagi ke setahun berapa ya? Hampir mau 2 tahun kayaknya makaroni aja tuh. 2 tahun itu jangka waktu 2 tahun. Belum ini, cuman ya gitu ya, namanya usaha itu pasti banyak masukan. Apalagi kayak dari reseller agen. Kita kan punya reseller dan agen ya dari awal, alhamdulillah sampai saat ini juga masih banyak yang setia sama kita, reseller sama agennya. Jadi mereka tuh pada ngasih inspirasi juga kan, jadi Teh ngasih ide juga. Kita coba deh adain seblak, adain ini itu. Nah mulainya yang kedua itu seblak. Iya, ada seblak yang bulat gini nih. Ada ya nanti gampang lah. Nanti saya cicipin aja lah langsung. Itu. Ada seblak. Nah dari situ mulai pengen keripik kaca. Nah kalau keripik kaca itu bener-bener produknya tuh dari bahan bakunya aja kita bikin sendiri. Kalau misalkan kayak makaroni, seblak ya, itu kan
bahan bakunya otomatis kita beli ya, Iya. beli ke pabrik gitu ya, kayak gitu. Kalau misalkan kripca itu kita dari nol banget. Kripca itu. Keripik kaca itu kita dari nol banget bikin bahan mentahnya itu udah dari nol banget sampai matang kita yang produksi. Iya, itu kalau di kampung-kampung saya itu opak sampe atau gimana? Itu opak sampe yang lebih tipis kan gitu. Jadi itu emang saya juga produksinya di kampung. Jadi sebenarnya yang produksinya di sini produksi sini tuh lebih ke makaroni aja. Kripca juga di sini cuma digoreng sama dibumbu aja di sini. Tadi kan itu ada jenis makaroni, terus ada kripca, ada seblak, kemudian ada basreng. Dari keempat produk ini ya teh, produk cemilan ini ada rasa apa aja? Ada ini. Nah, kalau misalnya untuk cemilan dari Ratu Kriuk yang paling lengkap itu rasanya ada di makaroni ya, karena ini unggulan kita ya. Keunggulan kita itu makaroni semuanya ada 8 rasa. Ada yang original. Dari makaroni. Original jeruk. Pedas jeruk, super pedas jeruk, barbeque, jagung bakar. Jadi ada 8. Ya, kalau yang lain rata-rata pedas jeruk sama original jeruk aja. Yang produk cemilan yang lainnya. Yang lainnya. Kalau makaroni itu lengkap karena emang makaroni itu masuk rasa apapun juga cocok. Dikasih rasa apapun juga kalau makaroni insya Allah cocok. Kalau yang lainnya agak kurang. Tetap ya rasa gitu kan diutamain. Ini bagus juga teh, ini dari packagingnya juga kan. Ini packaging kemudian. Ya ini nih. Terus kemasannya yang makaroni emang udah ada premiumnya. Yang makaroni. Ini udah masuk ke koperasi BI juga. Udah gitu kalau misalkan yang ini emang kita nyarinya kita tuh ada beberapa kemasan ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, kalau yang lengkap juga sama adanya di makaroni. Makaroni lengkap size-nya gitu. Ada yang kecil, sedang, ada yang toples gitu kan. Kalau yang lainnya rata-rata ya ukurannya sedang gitu. Jarang ada yang besar juga kecuali basreng ada yang 1 kiloan gitu. Terus ada labelnya juga nih Tia ya? Ya, alhamdulillah kita udah punya label halal sama izin dinas kesehatan juga kayak gitu di PIRT. MUI juga MUI juga. Nah, kebetulan kan kalau MUI sekarang kan masa ini tuh 2 tahun ya, kadaluarsanya tuh. Nah, bulan ini tuh udah mau habis tapi kita lagi proses kok. Insya Allah sama sekalian jadi kita pengennya pas udah ada barang baru lagi kita langsung masukin lagi biar semuanya udah masuk ke legalitas kayak gitunya ya udah aman. Oke, terus marketnya kemana aja teh? Kalau market dari dulu emang saya tuh online. Full online. Full online dari pertama berdiri. Dulu tuh zaman 2017 itu belum ada ya kayak sekarang TikTok atau apapun juga ya. Shopee juga dulu belum terlalu up ya di 2017 awal, inget banget. Itu dulu saya pertama di WA. Nerimanya tuh dari WA dan itu pas kalau saya tuh kan kalau misalkan suatu usaha itu harus ada wadah. Wadah di mana nanti kita tuh mau mempromosikannya tuh di mana. Nah, itu pertama kali Ratu Krip itu saya kenalin itu di Instagram. Di Instagram awal-awal. Dari Instagram saya alihkan customernya itu mau ordernya lewat apa nih? Ternyata mereka pengen lewat WA. Ada Tokopedia dulu Tokopedia awal-awal ya, sebelum Shopee tuh. Nah, itu juga berjalan ya. Jadi kalau misalkan kita itu sebagai penjual, kita tuh emang customer pengennya order lewat apa sih kan gitu ya. Lambat laun kan mereka pengen teh buka Shopee dong, Lazada dong, apa kan ada permintaan juga ya. Alhamdulillah Shopee itu kan meledaknya itu pas 2017 tengah-tengah ya. Nah, di situ saya mulai buka tuh di Shopee. Alhamdulillah ya, ternyata responnya di Shopee itu bagus banget. Rame juga itu untuk customer biasa ya. Jadi yang ordernya sekilo 2 kilo kayak gitu ya, kalau customer yang belinya kecil-kecilan. Cuman kalau misalkan untuk agen, reseller, nah Ratu Kriuk itu kita lebih mengembangkan tuh reseller dan agen. Nah, dari awal kita berdiri itu kita udah membangun yang mau jadi reseller, yang mau jadi agen itu ada beberapa kita tawarin ke mereka kalau mau jadi agen kita atau reseller kita ada beberapa keuntungannya apa aja itu udah ada ya. Teknisnya kayak gimana. Jadi kita benar-benar mempereratnya itu sih agen reseller karena tanpa mereka juga Ratu Kriuk gak bakalan bisa terkenal ya kan. Kalau kita punya beberapa agen di beberapa pulau misalkan sekarang kan agen saya udah ada 34. Itu agen doang. Kalau reseller sih lebih dari 100 juga kan. Jadi setiap daerah tanpa kita harus promosi juga udah ada. Orang udah pada tahu Ratu Kriuk kan, itu keunggulannya. Jadi saya lebih mempereratnya reseller dan agen. Kalau customer kayak masuknya nanti ke Shopee kayak gitu, itu wadah juga buat kita yang aman gitu kan. Yang menjadi ciri khasnya itu kan dari Ratu Kriuk itu mungkin rasa itu ya teh ya. Rasa.
yang mungkin nempel. dulu belum terlalu apa ya, kayak makaroni itu banyak rasa ya dulu. Nah Ratu Kriuk itu pengen beda aja, jadi kita tuh pengen rasanya gimana ya. Nah itu. Dan saya juga ngerasain kayak, saya juga maksudnya tester apa sih, nyobain juga produk orang, bukan berarti kita meniru, cuman kita pengen ada keunggulan ya. Apa sih yang kita pengen tuh, kayak misalkan saya beli di Tasik tuh, misalkan yang mana sih yang terkenal atau gimana. Tapi kok kurang greget kadang gitu ya, mungkin udahlah saya tambahin apa, kayak tambahin daun jeruknya dan ternyata emang aroma daun jeruk itu sampai sekarang tuh emang orang sekarang tuh banyak banget loh pemula-pemula yang udah hebat-hebat bangun cemilan gitu ya. Nah untuk ini kan udah ya istilahnya dari teknis online shopannya teh ya, untuk market paling jauh kemana teh pengiriman ya, luar negeri ada, ke luar negeri ya sampai kita udah dibilang ya go internasional pengiriman udah ya, kayak ke Korea, ke Cina, ke Hong Kong gitu kan. Itu per ASEAN sih. Oke, untuk expire waktunya gimana itu? Ini kan awet. Kuat. Ini kalau apalagi yang udah dikemas ini bisa sampai 1 tahun. Oh, yang dikemas itu. Kalau misalkan dikemas ini ya, yang udah pakai aluminium foil dalamnya, udah kalau yang kayak gini 3 sampai 4 bulan juga awet. Pengiriman ke sana kan nggak sampai seminggu sebenarnya. Jadi nggak khawatir juga kalau ke luar negeri juga ya. Makanya, makanan ringan itu ya cocok banget lah untuk jualan online, jadi nggak terhambat oleh waktu gitu kan. Paling ya biasalah suka adalah kejadian yang misalkan paketnya hilang, itu kan udah resiko kita ya. Kayak gitu, kerusakan ya udah kita ganti gitu. Untuk distribusi makaroni ini per bulannya gimana teh? Kalau misalkan ini kan kita target ya, ada juga agen, misalkan agen itu targetnya per bulan itu 50 kilo sampai 1 kintal nih, itu dapat reward nanti. Alhamdulillah tuh sering tuh dari agen juga, kita misalkan ada 15 orang dari agen yang udah nembus 1 kintal sampai 50 sampai 1 kintal itu. Dari agen aja kita udah diborong sama agen sekitar 1,5 ton dari agen doang sama reseller. Mungkinnya reseller ada beberapa, karena emang agen luar biasa lah jualannya juga. Saya juga wah terima kasih banyak ya. Mungkin pengeluaran kita itu tiap bulannya itu nyampe sampai 5 ton per bulan kayak gitu, nyampe sempet 6 ton. Apalagi kemarin saya kaget banget waktu corona ya. Kirain gimana nah gitu. Itu dampak gimana, ada dampaknya nggak ada malah, ya. Menurut saya waktu corona kemarin malah lebih up ya. Lebih ini lagi ya, tembus sampai 6 ton itu. Mungkin karena di rumah aja ya. Jadi butuh cemilan jadi ya gitu. betul, dan terus agen juga kan mungkin ada yang suaminya di rumah kan, gimana mungkin mereka juga lebih semangat. Jadi saya juga ngasih semangat juga ke mereka, ayo kita bukannya nggak boleh iniin suami ya, nggak suami, tapi di saat suami lagi nggak bisa itu ya udah kita yang bergerakan gitu. Untuk omset. Kalau omset itu kita di angka 250 per bulan. 250 juta. Iya. Luar biasa ini dari per bulan. Cemilan Ya, bisa, semua bisa. Tipsnya dong teh untuk anak muda nih khususnya yang lebih ke apa ya, memulai ya, betul. untuk terjun gitu terjun kan, ya, yang supaya berani lah biar gitu. Enggak biar banyak malas ketakutan ya gitu kan. Intinya satu ya, kita itu harus pede dulu sama produk kita ya. Kalau kita sendiri gak pede, kita gak bakalan bisa maju gitu. Terus mulai aja dulu, jangan mikirin yang lain, jangan mikirin nyinyiran orang lain atau betul. Ini betul, karena dulu saya kayak gitu. Dulu fokus aja ya, fokus saya pertama kali ngebangun makaroni. Makaroni kan banyak di Tasik. Enggak apa-apa, di pasar juga yang jualan apa sih? Ayam berjajaran gitu kan. Apalagi online ya, karena rezeki kan gitu. Itu jangan sampai ngedengar yang kayak gitu-gitu. Maju aja dulu, jangan takut. Satu lagi, kita gak usah pakai modal gede. Saya modal 200.000 doang. Serius, awal 200.000 doang. Tanya deh suami. 200.000 doang, tanya. Berani mengambil resiko lah ya. Iya, karena saya dari awal gak pengen, nggak mau nih minjem uang kemana-mana ya, enggak. Karena saya dulu pengennya usaha, nyarinya keberkahan, sama yang kita jalani dulu yang kecil, daripada nanti kita minjem sana sini yang gede, di saat kita gak laku gimana nanti. Saya mikirnya kecil dulu aja. Ada yang beli kan online gitu ya, beli transfer, ngumpulin dulu kan, dulu PO seminggu 3 kali gitu dulu aja. Jadi jangan takut, nggak punya modal aja kita bisa berdiri. Apalagi sekarang nggak punya modal, bisa gabung jadi reseller sama agen kita. Mereka kadang nggak punya modal, udah kita kirim dulu aja. Bisa jadi reseller juga ya. Betul. Oke, luar biasa teman-teman. Obrolan dengan Teh Rini ini. Ya Teh Rini ini
dari awalnya melihat peluang ya Teh ya. Iya. Melihat peluang, kemudian dijadikan potensi menjadi cuan ya Teh ya. Kemudian memanfaatkan media sosial. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang alhamdulillah bisa dikatakan sukses nih. Ya. Mudah-mudahan tambah terus ya, gitu. Ya, entrepreneur muda dari Tasikmalaya. Terima kasih Teh atas waktunya dan atas review ininya nih, produk-produknya. Senang sekali datang ke Ratu Kriuk Tasikmalaya. Ya, oke. Sampai jumpa kembali di channel Mail Radio Show.